Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi PPKN. Kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 105 bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, bandingkan kedua gambar berikut. Yang A, jelaskan keberagaman tingkat kesejahteraan yang terdapat pada gambar. Jadi tingkat keberagaman kesejahteraan pada gambar pertama, perumahan tampak kumuh terletak di tepi bantaran sungai. Kondisi sanitasi dasar terlihat buruk. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat penghuni bantaran sungai di bawah garis kemiskinan. Sedangkan pada gambar 2, perumahan tampak teratur. Terletak di pemukiman elit, kondisi sanitasi melebihi standar SNI yang ada. Jadi dapat disimpulkan masyarakat penghuni perumahan elit adalah pebisnis kaya yang pendapatannya berlebih, sehingga terjadi kesenjangan pendapatan. Pertanyaan B, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi perbedaan tingkat kesejahteraan tersebut? Satu cara mengatasi ketimpangan pendapatan adalah menerapkan tarif pajak tinggi bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat kebanyakan, perbaikan mutu pendidikan, membangun lebih banyak infrastruktur dan fasilitas umum. Pertanyaan kedua, keluarga Made berasal dari suku Bali. Keluarga Made makan di restoran khas Sunda. Para pegawainya memakai pakaian adat Sunda. Suasana restoran tersebut juga dibuat lebih khas dengan alunan alat musik daerah. Pertanyaan A, menurutmu bolehkah Made merasa terganggu dengan adanya alunan alat musik tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawabannya tidak boleh. Alasannya keluarga Made telah mengambil keputusan untuk bertamu ke restoran Sunda. Maka sebagai tamu yang baik, sudah selayaknya menghormati segala sesuatu yang ada di dalam restoran itu, termasuk salah satunya yaitu alunan alat musiknya. Made seharusnya bangga akan kekayaan budaya khas Sunda, dan ia harus bersikap sopan santun. Pertanyaan B, tuliskan 2 contoh sikap menghargai keberagaman budaya yang dapat Made lakukan. Yang pertama, Made bisa mempromosikan khas budaya Sunda pada kerabat dan temannya. Yang kedua, Made menikmati suasana restoran dan masakan khas yang disajikan. Nomor 3, ketika berkunjung ke daerah lain, kita biasanya mencicipi makanan khas daerah tersebut. Ada kalanya rasa makanan yang disajikan berbeda dengan rasa makanan yang biasa kita nikmati. Bagaimana sikapmu menghargai makanan daerah tersebut? Pertama, tidak membanding-bandingkan makanan khas tersebut. Kedua, toleransi terhadap rasa makanan yang disajikan. Ketiga, tidak membuang makanan tradisional tersebut. Keempat, memperkenalkannya pada kerabat dan teman. Dan yang terakhir, mengunjungi komunitas pecinta makanan tradisional untuk menambah pengetahuan dunia kuliner. Nomor 4, Mita merayakan Hari Kartini di sekolah. Mita dan teman-teman memakai pakaian adat dari berbagai daerah. Mita memakai pakaian adat yang bukan berasal dari daerah asal orang tuanya. Pertanyaan A, tuliskan 2 sikap Mita untuk menghargai pakaian tersebut. Yang pertama, menunjukkan rasa hormat dengan memakainya sesuai ketentuan tata cara pakai yang baik dan benar.
Yang kedua, tidak membanding-bandingkan pakaian tersebut dengan pakaian adat daerah asal orang tuanya. Nah, pertanyaan B, menurutmu apakah kita harus selalu memakai pakaian adat dari daerah asal kita saja? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah tidak harus. Alasannya dengan memakai pakaian adat daerah lain akan menambah pengetahuan tentang budaya dari berbagai daerah Nusantara. Nah, sekarang ke halaman 106 nomor 5. Danau Kelimutu sudah terkenal hingga ke mancanegara. Danau Kelimutu menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi turis asing maupun lokal. Keindahan keberadaan Danau Kelimutu sebagai tempat wisata membawa banyak manfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitarnya. Banyak masyarakat yang akhirnya bekerja sebagai pedagang di sekitar tempat wisata. Yang A, tuliskan contoh sikap saling menghargai antara pengunjung dengan pedagang di tempat wisata. Yang pertama, bersikap sopan santun antara pengunjung dan pedagang. Yang kedua, pedagang tidak memaksa pengunjung untuk membeli barang dagangan. Yang ketiga, pengunjung berkomunikasi dengan baik saat menawar harga. Pertanyaan B, setujukah kamu jika setiap pengunjung harus menghormati adat masyarakat setempat? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah ya atau setuju. Karena pengunjung sedang bertamu dan tentu harus menjaga sikap kesopanan dengan menghormati adat masyarakat setempat agar tidak terjadi perselisihan. Sekarang kita lanjut ke bagian soal pengayaan. Perhatikan gambar berikut. Di banyak tempat wisata dapat dijumpai berbagai jenis pekerjaan. Ada yang berdagang kerajinan, memandu wisata, membuka restoran, berdagang asongan, dan pekerjaan lain. Kehadiran para pedagang di tempat wisata selalu dibutuhkan, namun tidak jarang kehadirannya justru mengganggu ketertiban. Nomor 1, tulis H, 3 contoh sikap menghargai pedagang di tempat wisata. Yaitu tidak mengotori tempat pedagang berjualan, tidak menghina barang yang didagangkan oleh pedagang, dan berkomunikasi dengan cara sopan saat berinteraksi dengan pedagang. Nomor 2, tulislah 3 contoh sikap menghargai pengunjung tempat wisata dari para pedagang. Yaitu tidak memaksa pengunjung untuk membeli barang dagangan, tidak menaikkan harga setinggi-tingginya atau tidak sewajarnya saat menawarkan barang dagangan, dan berkomunikasi dengan cara sopan santun saat berinteraksi dengan pengunjung. Nomor 3, apa manfaat adanya sikap saling menghargai antara pengunjung dan pedagang di tempat wisata? Manfaat yang pertama yaitu tidak menimbulkan permusuhan. Kemudian pengunjung akan mempromosikan tempat wisata yang dikunjungi pada kerabat dan teman-teman. Pengunjung akan datang lagi di lain kesempatan, meningkatkan pendapatan daerah wisata yang bersangkutan, dan juga meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat sekitar di tempat wisata. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.